Lo pernah ngerasa nggak sih dunia ini kayak makin aneh aja? Harga barang makin tinggi, nilai uang kayak makin kecil, tapi anehnya orang-orang kayak pura-pura nggak sadar. Padahal kalau lo perhatiin baik-baik, sesuatu yang besar banget lagi terjadi bro. Kayak ada sesuatu yang pelan-pelan lagi digeser. Sistem keuangan global yang udah kita kenal hampir seabad lagi di reset total. Dan lo tahu yang paling menarik, bukan dolar yang lagi disiapin jadi pusatnya, tapi emas. Ya logam kuning itu yang dulu dianggap barang tua yang sering disimpan emak-emak buat jaga-jaga. Sekarang justru mulai jadi pondasi dari sistem moneter baru yang lagi dibentuk dunia. Tapi sebelum lo mikir, paling teori konspirasi lagi. Enggak bro, ini bukan kayak itu, ini fakta sejarah yang lagi berulang. Dan kayak semua riset besar di masa lalu, yang kena dampaknya bukan cuma bank sentral atau orang kaya doang, tapi juga orang biasa kayak kita. Tabungan lo, dana pensiun, daya beli, semuanya bisa ikut goyah. Mereka yang ngerti perubahan ini bisa nyiapin diri dan manfaatin momentum. Tapi yang cuek, ya bisa-bisa ketinggalan atau malah kejebak di tengah perubahan besar itu. Karena kalau lo ingat sejarah, setiap kali wealth di atas kertas lenyap, yang tersisa cuma kekayaan nyata, real, yang bisa lo pegang. Dan itu biasanya ya cuma satu, emas dan perak. Jadi gini bro, kalau kita ngomong soal currency reset, itu bukan hal random yang tiba-tiba muncul dari langit. Reset itu terjadi waktu pemerintah atau bank sentral ubah aturan main. Misalnya, ngerubah nilai mata uang, nambahin atau motong nol di belakang nominal, atau ganti sistem keuangan total karena utang udah kelewat parah. Biasanya kejadian kayak gitu muncul gara-gara utang udah nggak bisa dibayar, atau orang udah nggak percaya lagi sama nilai uangnya sendiri. Dan sekarang, tanda-tanda ke arah sana tuh udah kelihatan jelas. Bank sentral di seluruh dunia pada borong emas besar-besaran, utang Amerika udah gila-gilaan, dan negara-negara kayak Cina, Rusia, sampai Arab mulai nyari cara buat lepas dari dominasi dolar. Lo inget nggak, selama ini dolar dianggap raja dunia. Semua negara simpen dolar, semua transaksi global pakai dolar. Itu bikin banyak orang ngerasa tenang, seolah dolar nggak akan pernah jatuh. Padahal sejarah nunjukin, semua mata uang kertas akhirnya gagal, dan dolar cuma menunda doang. Faktanya, Amerika udah beberapa kali devaluasi dan bahkan default atas utangnya. Cuma karena mereka pinter bungkus, jadinya dunia nggak terlalu sadar. Tapi sekarang, waktu hutang mereka udah tembus triliunan dolar dan suku bunga naik, dunia mulai mikir, apakah era dolar udah mau habis? Kalau lo perhatiin, riset itu bukan cuma satu momen, bukan boom, terus sistem langsung berubah. Biasanya prosesnya panjang, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada momen kecil yang jadi pemicu, kayak krisis, perang, atau runtuhnya kepercayaan publik. Dan tiap momen itu nyeret sistem ke tahap yang lebih dalam sampai akhirnya, boom, valuasi mata uang anjlok dan sistemnya diriset. Kayak dulu di Weimar, Jerman, tahun 1918. Awalnya harga naik dikit, inflasi dianggap wajar, tapi makin lama inflasi jadi monster. 5 tahun kemudian, orang harus bawa gerobak penuh duit cuma buat beli roti. Bayangin bro, roti yang tahun 1918 cuma 1 mark, tahun 1923 jadi 200 miliar mark. Gila kan? Tapi lihat yang pegang emas dan perak waktu itu. 1 ons perak yang tadinya bisa beli 12 roti, 5 tahun kemudian nilainya naik jadi 55 miliar mark, masih bisa buat beli makan. Dan 1 ons emas, awalnya cuma cukup buat 170 roti, tapi pas inflasi meledak, nilainya naik jadi setara 87 triliun mark. Itu bisa buat beli rumah, tanah, bahkan hidup enak di luar negeri. Jadi bener, perak bikin lo bertahan, tapi emas bikin lo bebas. Hal yang sama juga kejadian di Brazil, akhir 1980-an. Inflasi gila-gilaan, harga naik ribuan persen. Dalam setahun, harga perak naik hampir 1 juta %, dan emas naiknya 1,3 juta %. Sama polanya, perak buat transaksi sehari-hari, emas buat jaga dan nambah kekayaan. Terus di Venezuela lebih parah lagi. Pemerintah berkali-kali revalue mata uangnya, motong nol di belakang nominal. Punya 1 juta bolivar, besok jadi 1.000 aja, karena 3 nolnya dihapus. Dan itu legal, karena mata uang mereka, kayak semua uang kertas, nggak punya nilai intrinsik. Nilainya cuma ada karena kepercayaan. Begitu kepercayaan itu hilang, selesai. Yang tetap punya nilai cuma emas dan perak fisik. Bukan paper gold, bukan kripto, tapi yang bisa lo pegang di tangan. Dan sekarang, lo lihat deh, Bank Sentral Dunia lagi jadi pembeli emas terbesar dalam sejarah modern.
Mereka tahu sistem dolar udah di ujung tanduk. Makanya mereka kumpulin emas kayak lagi flash sale. Kenapa? Karena mereka ngerti, begitu dolar jatuh, emas bakal jadi mata uang baru. Yang menarik bro, harga emas sekarang masih bisa dibilang murah kalau dibandingin sama potensi yang bisa terjadi waktu riset beneran kejadian. Jadi kalau lo udah punya emas, jangan jual. Karena yang lo beli itu bukan buat sekarang, tapi buat masa depan waktu uang kertas udah nggak berarti apa-apa lagi. Sekarang mungkin lo mikir, terus gue harus beli emas atau perak nih? Jawaban jujurnya, dua-duanya. Karena fungsinya beda. Perak buat bertahan di tengah sistem yang lagi rusak, emas buat bangkit waktu sistem baru udah terbentuk. Dan ini bukan sekadar teori, dari zaman Romawi aja udah kelihatan polanya. Dulu, rasio harga antara emas dan perak sekitar 12:1. Artinya, lo butuh 12 on perak buat beli 1 ons emas. Dan itu nggak pernah 1:1, karena emas emang punya nilai lebih tinggi secara sosial dan simbolik. Sampai sekarang pun rasio itu masih jauh banget. Artinya, kalau perak bisa nyusul dikit aja, naiknya bisa lebih gila lagi dari emas. Tapi, intinya bukan soal mana yang bakal lebih cuan. Intinya, mana yang bisa nyelamatin lo waktu uang kertas udah nggak dipercaya. Dulu orang yang cuma simpen uang di bank, begitu krisis datang, saldo mereka bisa hilang, nilai drop, atau dibekuin pemerintah. Tapi yang simpen emas tetap punya daya beli. Sekarang bayangin kalau itu kejadian di Indonesia. Bukan nggak mungkin loh. Rupiah kita udah beberapa kali redesign, nilainya turun, dan daya beli makin kecil. Kita udah sering ngeliat inflasi tinggi, harga bahan pokok naik, sementara gaji segitu-gitu aja. Kalau sistem global beneran di reset, dolar jatuh, otomatis semua mata uang ikut kena efek domino. Dan lu tahu siapa yang selamat? Yang punya aset real, bukan angka di layar, tapi barang nyata. Jadi, kalau lo masih simpen semua uang lo di rekening, mending lo mulai pikirin ulang strategi. Bukan disuruh jual rumah buat beli emas, bukan. Tapi mulai alihin sebagian kekayaan lo ke bentuk yang nyata. Yang bisa lo pegang bukan janji doang. Karena kayak kata pepatah lama, kertas bisa dicetak tapi emas cuma bisa ditambang. Intinya, bro, riset ini bukan hal yang menakutkan. Asal lo siap. Yang bahaya itu kalau lu nggak sadar dan baru panik waktu semuanya udah kejadian. Kalau lu siap dari sekarang, lu bisa jadi bagian kecil dari kelompok yang bertahan, bahkan berkembang di tengah perubahan besar ini. Dan ingat, sejarah nggak pernah bohong. Setiap kali uang kertas gagal, setiap kali sistem finansial dirombak, selalu ada satu hal yang bertahan jadi pemenang, emas. Kadang gue mikir, dunia ini udah terlalu lama percaya sama janji yang bisa dicetak. Mungkin sekarang waktunya balik ke sesuatu yang nyata. Sesuatu yang dari ribuan tahun lalu udah diakui nilainya. Emas, perak, dan nilai kerja keras yang real, bukan angka di layar. Karena ujung-ujungnya bukan yang paling kaya yang selamat, tapi yang paling ngerti arah pergerakan dunia. Dan dunia bro, lagi bergerak ke arah yang sama kayak dulu, kembali ke emas. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.